pendapatan kita tahun ke-1 pada cash flow katakanlah 1 miliar. Biaya yang kita keluarkan 500 juta misal. Berarti kan kita untung masih ada pendapatan bersih 500 juta. Dari 500 juta itu kita itu penyusutan alat. Mungkin penyusutan alat itu adalah 100 juta. Jadi pendapatan bersih menjadi 400 juta. Jadi 500 dikurang dengan penyusutan 400. Yang 400 lah kita hitung terhadap pajak. Jadi kaitan dengan akuntansi ya. Jadi kalau kita hitung cash flow-nya harus kita hitung seperti itu. Nanti setelah pajak itu kita hitung, lalu kita tambahkan lagi gitu ya. Kita kurangi pendapatan bersih tadi 400 juta ditambah dengan dipotong dengan pajak, jadi dikurangi kan. Lalu nanti kita tambahkan pada saat kita menganalisa net present value, menganalisa IRR, kita tambahkan lagi dengan penyusutan tadi yang 100 juta kita tambahkan lagi. Misalnya pajak dari 400 juta kena pajak 150 juta misalnya, jadi 350. Pada saat kita menghitung cash flow, kita tambahkan lagi dengan 100 juta tadi. Jadi dikembalikan lagi. Nilai penyusutan kita kembali. Jadi ya menjadi 450. 450 ini yang kita hitung terhadap nilai net present value, IRR, dan analisa investasi lainnya. Ini kaitan dengan akuntansi ya. Kemudian ada 2 jenis penyusutan yang perlu diketahui ya. Ada penyusutan fisik yang disebut deterioration. Jadi aset yang akibat oleh keausan ya. Keausan misalnya usang gitu, menjadi usang, barang itu menjadi usang. Ada fungsional yang akibat oleh keusangan karena ketinggian mode. Fungsinya sudah tidak cocok lagi dengan kondisi yang sekarang itu karena ada perkembangan teknologi. Jadi penyusutan fisik ini usangnya karena dipakai gitu, dipakai terus dia mengalami fungsi yang berkurang, ada penyusutan fungsional, obsolescence, itu nilai aset yang dapat oleh keusangan, kekunoan karena ketinggian mode ya. Jadi artinya teknologi itu semakin berkembang, fungsinya semakin tidak bisa mengimbangi metode pekerjaan yang ada pada saat itu misalnya. Ada cara fungsi dia berkurang gitu, tidak bisa menyesuaikan. Kemudian tujuan ini adalah untuk mengembalikan modal yang telah diinvestasi dalam kekayaan fisik ya, tujuan penilaian penyusutan untuk mengembalikan modal yang telah diinvestasikan dalam kekayaan fisik. Nah ini tadi yang seperti saya jelaskan kaitan ke akuntansi ya, ke akuntansi setelah kita potong pajak, sebelum kita ngitung net present value dan lain-lain, kita masukkan lagi nilai penyusutan itu. Sebenarnya metode penyusutan ini ada 5 metode ya, tapi di sini kita jelaskan 3 aja yang umumnya sering dipakai. Yang pertama adalah metode garis lurus. Jadi saya ambil ini yang pokok-pokok, nah tapi nanti bisa dikembangkan lagi ya. Metode garis lurus disebut dengan straight line method. Penyusutan sama dengan, jadi D ini nilai penyusutan, P ini adalah nilai investasi. Jadi nilai kita pada saat itu membeli alat itu berapa harga alat. S nilai jual. Nilai jual setelah umur investasi. Biasanya alat itu usia alat itu biasa sampai 5 sampai 10 tahun. Tergantung dari produk alatnya. Tapi biasanya sekitar 10.000 jam kalau hitung dalam jam. Nilai jualnya bisa diambil 10 sampai 20% dari harga investasi. Nilai jual, nilai sisa. Dibagi dengan N. N itu adalah umur ya. Umur alat, usia kegunaan ekonomis. Jadi yang kita pakai adalah usia ekonomis. Usia ekonomis itu kalau kita usia itu kan ada usia pakai ya, usia ekonomis. Kalau usia pakai misalnya motor kita pakai untuk ojek misalnya, gampang digambarkan. Mungkin motor itu bisa kita pakai selama 20 tahun tidak ada masalah, tapi mungkin tahun ke-7, tahun ke-5 atau tahun ke berapa gitu kondisinya antara biaya untuk perawatan dengan pemasukan kita itu semakin tidak berimbang, lebih besar perawatan. Nah, itu yang tidak ekonomis. Jadi kemampuan dia untuk menghasilkan dengan minimnya biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan alat. Nah, itu disebut usia ekonomis. Jadi kalau semakin misalnya alat berat kalau udah misalnya 10.000 jam kalau lebih, kita lebih banyak melakukan perbaikan daripada penghasilan yang diperoleh. Jadi sudah tidak ekonomis. Nah, itu
patokan bisa dari pabrik, dari literatur bisa kita pakai, atau dari referensi. Nah, kemudian kalau kita yang menghitung nilai buku pada tahunan tertentu gitu, nilai buku itu kita kurang P pada arti kita nilai buku pada tahun misalnya tahun ke-1 berapa nilai buku dari penjutaan. Harga alat T dibagi N, T tahun yang kita hitung dibagi dengan usia alat P dikurang S. Ini adalah nilai buku pada tahun tertentu bisa kita hitung itu berapa nilai buku. Jadi harga investasi alat T dibagi N, P dikurang S. Jadi T ini itu nilai bukunya. Artinya untuk pelaporan dalam akuntansi. Nah, kemudian ada di sini nilai buku pada tahun tertentu, nilai penjutaan pada tahun tertentu. Nah, ini kita tinggal hitung lah tahun ke-1, tahun kedua berapa nilai penjutaan yang kita hitung adalah terhadap N-nya pada tahun keberapa gitu. Kita masukkan setelah ini kan ini total per tahun. Tahunnya tentu kita jumlahkan. Jadi D ditambah dengan nilai penjutaan tahun sebelumnya. Ini tinggal dikumulatif, maka tidak saya tuliskan rumusnya. Kemudian metrik keseimbangan. Keseimbangan menurun atau declining balance method ya. Nah, ini DT penjutaan pada tahun tertentu atau nilai penjutaannya ini. Jadi pada tahun tertentu sama dengan R dikalikan dengan BT ini. BT nilai buku pada tahun tertentu dikurang 1. Nah, kemudian BT ini adalah nilai buku pada DT nilai penjutaan ya pada tahun tertentu. Nilai buku, kemudian BT nilai buku. Nanti ini saya lengkapi ya nanti kali ini belum ada penjelasannya. Nanti saya kirim lagi materi ini yang lebih jelas ada contohnya. Jadi prinsipnya nih, prinsip bahwa metode keseimbangan menurun pada saat awal itu alat itu memproduksi lebih besar gitu, lebih besar kemampuan produktivitasnya pada awal-awal usia alat, maka penjutaan akan lebih besar pada tahun-tahun awal. Semakin tahun-tahun mencapai usia ekonomi alat, dia semakin berkurang, maka penjutaan semakin berkurang. Itu metode keseimbangan menurun. Nanti saya ganti rumus yang lebih mudah nanti dengan contohnya. Kemudian metode jumlah angka tahunan. Jadi penjutaan tahunan ya. Nah, ini adalah nilai penjutaan pada tahun tertentu nih. 2N, ini rumus tinggal masukkan ya. N jumlah tahun. T adalah tahun yang kita tinjau. Plus 1. N, ini D. Jadi DT ini sama dengan nilai penjutaan pada tahun tertentu. BTD nilai buku pada tahun tertentu. Jadi nilai buku ini berapa penjutaan pada tahun yang kita tinjau gitu. Nilai buku itu tentunya berdasarkan misal nilai buku tahun ke-1, penjutaan tahun kedua, tahun ketiga. Ini merupakan kumulatif dari penjutaan yang ada. Sekarang kita coba lihat ya. Berapa contoh perhitungannya. Saya cari dulu. Jadi itu lebih gampang nanti.